Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan hangat kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu para pensiunan pegawai negeri sipil, PNS, yang kami banggakan. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua di channel kami yang konsisten dalam menyampaikan informasi terpercaya dan berkomitmen kuat untuk memerangi berita-berita bohong alias hoax. Di bulan April ini, kami hadir membawa kabar penting yang perlu diketahui oleh para pensiunan, khususnya yang berkaitan dengan informasi soal kenaikan gaji dan isu pesangon yang belakangan ini cukup ramai diperbincangkan di media sosial maupun grup-grup WhatsApp. Namun, perlu kami sampaikan sejak awal, banyak dari informasi yang beredar tersebut tidak benar alias menyesatkan. Oleh karena itu, video kali ini akan menyampaikan klarifikasi resmi langsung dari PT Taspen, lembaga yang menangani hak-hak keuangan para pensiunan PNS. Harap disimak sampai tuntas agar tidak ada kesalahpahaman dan semua informasi bisa dipahami secara utuh. Pertanyaan pertama, apakah akan ada kenaikan gaji di era Presiden terpilih Prabowo? Pertanyaan ini cukup sering muncul dan menjadi harapan banyak pensiunan. Namun Taspen memberikan jawaban resmi dan tegas. Saat ini, belum ada surat edaran resmi dari pemerintah yang mengatur atau menetapkan adanya kenaikan gaji pensiun. Artinya, hingga awal April 2025 ini, belum ada kebijakan resmi dari pemerintah terkait kenaikan gaji pensiunan untuk periode mendatang. Jadi, Bapak dan Ibu diharapkan tidak mudah percaya pada informasi yang belum memiliki dasar hukum atau edaran resmi dari instansi pemerintah yang berwenang. Pertanyaan kedua, apakah gaji pensiunan akan naik lagi di tahun 2025? Seperti tahun 2024? Kembali, Taspen menjawab dengan sangat jelas. Saat ini, kami belum menerima surat edaran resmi dari pemerintah mengenai kenaikan gaji pensiun. Ini berarti bahwa hingga saat ini, tidak ada keputusan pemerintah yang menyatakan akan adanya kenaikan gaji pensiun untuk tahun 2025. Informasi yang beredar mengenai kenaikan gaji pada bulan April atau pernyataan bahwa kenaikan gaji sudah disahkan, semuanya belum terbukti kebenarannya. Beberapa media bahkan memberitakan seolah-olah kebijakan kenaikan gaji sudah final, padahal itu tidak benar. Perlu digarisbawahi, berita seperti ini adalah hoax dan perlu diwaspadai. Isu pesangon. Benarkah pensiunan akan diganti pesangon sekali bayar? Ini salah satu isu yang juga cukup meresahkan. Ada kabar yang menyebutkan bahwa pensiunan tidak akan lagi menerima gaji bulanan, melainkan akan mendapatkan pesangon satu kali bayar di awal, layaknya kompensasi akhir masa kerja. Taspen menjawab dengan tegas, informasi tersebut tidak benar. Gaji pensiun tetap dibayarkan setiap bulan. Dengan kata lain, tidak ada perubahan dalam mekanisme pembayaran gaji pensiun saat ini. Para pensiunan masih akan menerima gaji bulanan seperti biasa, dan tidak ada rencana mengganti sistem tersebut dengan pembayaran pesangon sekali jadi. Informasi bahwa pemerintah telah menyetujui skema baru tersebut adalah kabar bohong yang harus diwaspadai. Bagaimana dengan reformasi gaji pensiunan? Perlu kami luruskan bahwa pemerintah memang sedang merencanakan reformasi skema gaji pensiun. Namun, sasaran utama reformasi ini adalah ASN aktif, existing, dan ASN baru ke depannya. Jadi, bukan untuk pensiunan yang sudah tidak aktif bekerja. Informasi ini tercantum dalam dokumen resmi pemerintah, yakni Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal tahun 2025. Dalam dokumen tersebut, reformasi difokuskan pada memperbaiki sistem gaji dan pensiun bagi ASN yang masih bekerja saat ini dan yang akan direkrut nantinya. Reformasi gaji dan sistem pensiun, fakta yang perlu dipahami pensiunan PNS. Belakangan ini, banyak perbincangan mengenai adanya reformasi gaji dan skema pensiun di lingkungan aparatur sipil negara, ASN. Namun, penting untuk dipahami bahwa reformasi ini terutama ditujukan bagi ASN aktif, baik yang sudah lama mengabdi maupun ASN yang baru direkrut. Bagi Bapak dan Ibu pensiunan PNS, sistem yang digunakan masih tetap mengacu pada skema lama, yaitu pembayaran pensiun secara bulanan seperti biasa. Hal ini juga telah ditegaskan oleh pihak Taspen, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun PNS di Indonesia. Menjawab pertanyaan pensiunan, gaji belum masuk. Seiring dengan isu-isu terkini, banyak pertanyaan dari para pensiunan terkait keterlambatan atau kendala penerimaan gaji pensiun, terutama yang menggunakan jalur Bank BJB. Menanggapi hal ini, Taspen memberikan penjelasan. Kami mohon maaf atas kendala yang terjadi. Pastikan Bapak Ibu telah melakukan autentikasi terlebih dahulu. Jika terjadi kendala saat pengambilan gaji melalui ATM, silakan menghubungi mitra bayar. Dalam hal ini bank terkait atau mitra lain yang ditunjuk.
Autentikasi adalah proses wajib untuk memastikan data dan identitas pensiunan masih valid. Proses ini sangat penting untuk menghindari penyalahgunaan data atau pencairan yang tidak sah. Kenapa gagal autentikasi? Ini penyebab umumnya. Beberapa pensiunan juga mengeluhkan gagalnya proses autentikasi, bahkan muncul tulisan internal error saat mencoba melakukan autentikasi melalui aplikasi. Berikut beberapa kemungkinan penyebab yang diungkapkan oleh Taspen. 1. Belum melakukan enrollment, pendaftaran awal di aplikasi. 2. Proses autentikasi dilakukan di tempat yang redup atau minim cahaya sehingga wajah tidak terekam dengan jelas. 3. Jaringan internet tidak stabil membuat proses komunikasi dengan server terputus. 4. Server sedang sibuk atau overload, terutama saat jam-jam padat. 5. Aplikasi tidak diperbarui, atau pengguna belum menggunakan aplikasi resmi seperti Andal by Taspen. Untuk menghindari kendala ini, Taspen menyarankan agar proses autentikasi dilakukan secara berkala dan idealnya setelah tanggal 3 setiap bulannya. Ini bertujuan untuk menghindari antrian dan kemacetan sistem pada awal bulan yang sering jadi waktu sibuk. Tips, sukses autentikasi online. Agar proses autentikasi berjalan lancar, berikut beberapa tips penting. Pastikan sudah melakukan enrollment atau pendaftaran akun di aplikasi. Lakukan autentikasi di tempat yang terang, agar wajah bisa direkam dengan jelas. Gunakan jaringan internet yang stabil untuk memperlancar komunikasi dengan server. Lakukan di luar jam sibuk atau setelah tanggal 3. Gunakan aplikasi resmi Andal by Taspen, yang dirancang khusus untuk keperluan autentikasi pensiunan. Alternatif autentikasi manual. Namun jika semua upaya secara online tetap gagal, Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Taspen menyediakan opsi autentikasi manual. Caranya adalah dengan mendatangi langsung mitra bayar, seperti bank atau kantor pos, dan membawa dokumen, KTP asli, kartu Taspen, KRIP, buku tabungan, autentikasi secara manual. Ini bisa menjadi solusi ketika teknologi mengalami kendala, meskipun memang memerlukan waktu dan tenaga lebih karena harus datang langsung ke lokasi. Kelebihan autentikasi online. Meski autentikasi manual tetap tersedia, Taspen sangat menganjurkan penggunaan autentikasi online. Keuntungannya, lebih praktis, karena bisa dilakukan dari rumah. Tidak perlu antri atau bepergian ke bank atau kantor pos. Lebih cepat jika dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur. Namun, keberhasilan autentikasi online sangat tergantung pada kesiapan teknis dari pengguna, mulai dari cahaya, sinyal, hingga aplikasi yang digunakan. Demikian informasi terbaru mengenai status reformasi gaji dan sistem pensiun bagi ASN, serta solusi atas beberapa kendala yang dihadapi para pensiunan dalam proses pencairan dana pensiun. Bagi Bapak dan Ibu pensiunan, tak perlu khawatir. Meski reformasi tengah berlangsung, hak-hak pensiun tetap dijamin dan skema yang berlaku masih sesuai dengan ketentuan sebelumnya. Untuk Bapak dan Ibu para pensiunan PNS, kami simpulkan beberapa poin penting. 1. Belum ada edaran resmi mengenai kenaikan gaji pensiun tahun 2025. 2. Tidak benar bahwa pensiunan akan menerima pesangon sebagai pengganti gaji bulanan. 3. Hati-hati terhadap berita dan video hoax yang menggunakan potongan pidato atau judul menyesatkan. 4. Reformasi gaji dan pensiun hanya berlaku bagi ASN aktif dan calon ASN, bukan bagi pensiunan saat ini. Kami harap penjelasan ini bisa memberikan kejelasan dan ketenangan bagi Bapak dan Ibu semua. Teruslah waspada, jangan mudah termakan hoaks, dan selalu cek kebenaran informasi langsung dari sumber resmi seperti Taspen atau situs pemerintah. Jika mengalami kendala, segera hubungi mitra bayar atau Taspen dan pastikan selalu update dengan informasi terbaru agar proses administrasi tetap lancar. Sampai jumpa di informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.